Kemenangan timnas Indonesia atas Filipina akhirnya mengunci 1 tiket di round 3 Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Namun, mungkin tak banyak yang sadar jika separuh dari pemain di laga ini merupakan para pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Belanda. Sehingga tak heran pelatih Filipina, Tom Saintfiet, merasa sedikit ngeri. Sebab, skuad Garuda terasa seperti tim Eredivisie. Pelatih Filipina juga mengaku iri melihat komposisi pemain timnas Indonesia, di mana dari 11 pemain yang tampil, 6 diantaranya adalah mereka yang pernah bermain di Liga Belanda. Ragnar Oratmangoen, Tom Hey, Nathan Cheo Aon, Calvin Verdong, Rafael Struijk, dan Jay Itzes sempat bermain di Belanda. Tak hanya mereka, Ivar Janner dan Shane Patinama juga semakin membuat Tom Saintfiet merasa sedang melawan tim Eredivisie. Usai laga, secara khusus pelatih Filipina itu memberikan pujian setinggi langit untuk gol super dari seorang pemain naturalisasi timnas Indonesia. Gol itu membuat mental pemain kami hancur. Skor tercipta berkat upaya yang baik dari mereka. Dari jarak lebih dari 20 mm, pemain nomor 19 itu melepaskan tembakan indah jarak jauh tanpa memberi kesempatan kiper kami untuk membloknya, ujar Tom Saintfiet. Menurutnya, Indonesia kini juga semakin kuat, apalagi dengan kedatangan pemain keturunan dari Belanda. Mereka, para pemain keturunan Belanda, menambah kekuatan Indonesia. Mereka bermain di level Eropa, di level tertinggi, tutup Tom. Gelandang tim nasional Indonesia Tom Hey kehabisan kata-kata soal gol yang dicetaknya ke gawang Filipina. Gol yang sekaligus merupakan gol perdana Tom bagi timnas Indonesia itu dibukukan pada menit ke-31 melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Itu juga merupakan gol pemecah kebuntuan pada laga yang penting bagi tim Garuda ini. Malam istimewa bagi saya, gol debut di GBK untuk tim nasional. Saya ditonton keluarga dan juga teman-teman saya bisa merayakan ini bersama mereka. Dan itu sangat spesial bagi saya, kata Tom. Pada pertandingan itu, Stadion Utama GBK dipadati oleh sekira 64.000 penonton. Tom menilai dukungan dari para penonton sangat membakar semangat ia dan rekan-rekan setimnya. Pertama-tama, atmosfernya sulit dijelaskan. Coba deh rasakan sendiri, sangat istimewa. Antusiasme masyarakat bisa dirasakan di atas lapangan oleh para pemain. Ini adalah sesuatu yang benar-benar istimewa bagi para pemain di atas lapangan, ucap mantan pemain Heerenveen itu. Dalam pandangan Tom, kualitas timnas Indonesia semakin baik seiring berjalannya waktu. Ia pun menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan optimistis. Sekarang kami lolos ke putaran ketiga. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami saling percaya satu sama lain, dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah lawan Irak, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk merasakan tantangan di putaran ketiga nanti. Tutup Tom Hai. Calvin Verdong mengaku bangga bisa mencatat debut manis bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Verdong tampil sebagai starter dalam laga pemungkas Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdong bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Saya sangat senang bisa menjalani laga pertama saya bersama timnas Indonesia. Saya berharap ada banyak pertandingan lagi yang bisa saya jalani bersama timnas ke depannya, kata Verdong selepas laga. Pemain yang baru mendapatkan status WNI pada pekan lalu itu mengaku bangga bisa merumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK untuk pertama kalinya. Ia membenarkan ada kesulitan di awal pertandingan, namun Verdong berhasil mengendalikan situasi. Rasanya menyenangkan bisa bermain di sini, dan saya sangat senang bisa di sini. Masalah besarnya adalah karena hujan. Di Belanda tidak seperti ini, jadi saya banyak berkeringat, lalu di babak kedua kaki saya kram, ujar Verdong. Lebih lanjut, pemain 27 tahun itu memuji setinggi langit performa skuad Garuda. Menurutnya, tim asuhan Shin Tae-yong bisa saja membantai Filipina jika lebih banyak peluang emas yang berbuah gol. Menurut saya, kami punya kualitas dan bisa saja menang 5-0. Kami memiliki performa yang bagus malam ini, ucap Verdong. Bek kiri yang saat ini berseragam klub Eredivisie, NEC Nijmegen itu optimistis dalam menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia tidak gentar jika harus menghadapi tim-tim raksasa seperti Jepang atau Korea Selatan. Tentu kami harus lihat dulu akan melawan siapa nanti. Saya percaya diri tentang ini. Kita lihat saja nanti, kata Verdong. Dalam duel sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam timnas Indonesia memastikan langkahnya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan 2-0 atas Filipina.
Kedua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Pada babak penyisihan grup F, Tom Haye membuka skor di menit ke-32 dengan sepakan jarak jauh yang menakjubkan, sebelum Rizky Ridho menggandakan keunggulan di menit ke-57 melalui eksekusi sempurna dari situasi bola mati. Kemenangan ini tidak hanya membawa Garuda ke putaran ketiga, tetapi juga menegaskan posisi kedua mereka di grup dengan total 10 poin, menjauh dari Vietnam yang berada di urutan ketiga. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan kebanggaannya atas penampilan tim. Menunjukkan dominasi yang konsisten sepanjang pertandingan. Meskipun Filipina mencoba menekan di babak kedua, solidnya pertahanan Indonesia dipimpin oleh Hernando Ari yang berhasil menjaga gawangnya tetap tak terkalahkan. Pertandingan juga diwarnai insiden yang membutuhkan evakuasi pemain Filipina Adrian Ugelvic ke rumah sakit setelah cedera di menit-menit akhir. Namun situasi tersebut berhasil dikelola dengan baik oleh kedua tim. Dengan kemenangan ini, Indonesia siap menghadapi tantangan di babak ketiga dan berambisi untuk terus berprestasi di kancah internasional. Kelvin Verdong, pemain yang baru-baru ini bergabung dengan skuad nasional Indonesia, mencatatkan debut yang memukau dalam pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Garuda, Verdong tampil selama 67 menit dan berhasil mengukir 3 tendangan yang mengancam gawang lawan. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap ini menunjukkan kualitasnya sejak awal pertandingan, terlibat aktif baik dalam bertahan maupun dalam membangun serangan. Tendangan pertamanya hampir saja membuka keunggulan lebih awal, namun usahanya ditepis oleh kiper lawan. Tendangan kedua dan ketiga, meskipun tidak berbuah gol, memberikan tekanan konstan yang memaksa pertahanan Filipina bekerja keras. Kehadirannya di lapangan memberikan dinamika baru bagi lini serang Indonesia, serta memperkuat pertahanan tim. Pergantian Verdong di menit ke-67 merupakan bagian dari strategi rotasi pemain, mengingat jadwal padat yang dihadapi timnas dalam turnamen. Debut yang impresif ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Verdong, tetapi juga menambah opsi taktis bagi pelatih dalam menyusun strategi tim ke depannya. Performa Verdong turut dipuji oleh banyak fans, yang melihatnya sebagai tambahan berharga untuk skuad yang sedang berkembang. Kelvin Verdong, yang bermain di klub NEC Nijmegen sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, kini diharapkan akan terus memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan Indonesia di ajang internasional, termasuk dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.